Selamat malam Mas. Malam Mas, Dengan Mas siapa? dengan Mas Umar dari Teknik Mesin S1 Angkatan 2024. Jadi kali ini kita akan mewawancarai Mas Umam dari Prodi Teknik Mesin, membahas topik tentang literasi digital dan kemanusiaan. Saya boleh mulai wawancara ya Mas? Monggo. Nanti saya yang tanya, Mas yang jawab Oke Mas. sesuai pengalaman Mas. Pertama pertanyaannya, apa pandangan Anda tentang peran teknologi digital bagi mahasiswa saat ini? Menurut saya teknologi digital sendiri sudah menjadi bagian penting dalam mahasiswa karena mempermudah akses informasi, mempercepat perjalanan, dan membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Jadi lebih efektif itu Mas ya? Iya, jadi lebih cepat gitu. Oh, baik. Pertanyaan kedua Mas, bagaimana teknologi digital membantu Anda dalam perkuliahan? Menurut saya teknologi digital membantu saya untuk mengakses jurnal, artikel, dan tugas-tugas kuliah selama saya kuliah di UNES. Jadi kayak lebih ini ya Mas ya, lebih mudah gitu kalau akses jurnal pakai ini. Iya Mas. Ya, Daripada ke perpus harus nyari satu persatu manual gitu. lebih efisien gitu Mas. Waktu juga energi. Pertanyaan selanjutnya Mas ya, apa aplikasi yang paling sering Anda gunakan untuk menunjang perkuliahan Anda? Yang paling sering saya sih ada Google Classroom, terus Word, terus Canva, terus AI seperti ChatGPT. Bagus Mas. Selanjutnya Mas, apakah Anda merasa teknologi digital membuat proses belajar lebih mudah? Iya Mas, menurut saya menjadi lebih mudah karena informasi bisa diakses dari mana saja. Kalau lagi sibuk juga tetap bisa scroll jurnal gitu Mas. Lagi sibuk Mas? Iya, bisa lagi di tengah kepadatan gitu. Oh iya. Lalu, apa tantangan terbesar Anda dalam menggunakan teknologi digital? Tantangannya itu ya biasanya sih masalah internet, kayak gangguan sinyal. Berarti kalau ini nggak bisa diakses gitu Mas? Iya, biasanya nge-lag gitu. Nunggu beberapa saat terus baru bisa. Iya. Selanjutnya Mas, bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan AI oleh mahasiswa? Menurut saya penggunaan AI sangat membantu, apalagi untuk mencari referensi dibandingkan dengan nyari manual satu persatu. Tapi itu tergantung ke diri masing-masing bagaimana cara menggunakannya, apakah bisa bijak atau tidak. Sekarang banyak AI disalahgunakan gitu. Iya. Kayak gitu. Selanjutnya, apakah Anda pernah menggunakan AI dalam tugas kuliah? Pernah. Paling cuma buat kayak misal ada tugas yang sulit, ntar saya tanyakan caranya. Terus ada juga misal tugas buat artikel, saya minta ke AI buat nyariin referensinya. Tapi nggak semua tugas kan Mas itu Mas? Enggak, Oh. yang sulit-sulit aja. Jangan ya Mas. Selanjutnya, bagaimana Anda memastikan penggunaan AI tetap etis? Menurut saya penggunaan AI harus tetap disertai kemampuan metode sendiri. Jadi kita boleh pakai AI asalkan kita paham. Ya, bagus banget. Jadi tetap menyatukan referensi yang valid gitu Mas. Yoi. Selanjutnya, apakah teknologi digital mempengaruhi cara Anda belajar? Sangat berpengaruh, apalagi saya ini sering dikirimin video sama dosen. Jadi kadang-kadang dosen yang nggak masuk, terus dosen cuma ngirim video buat saya belajar gitu. Kalau misal nggak ada teknologi digital kan nggak bisa seperti itu loh. Oh iya Mas, betul. Selanjutnya, bagaimana sikap Anda terhadap perubahan teknologi yang semakin cepat? Sikap saya sih harus terus belajar supaya tidak ketinggalan. Memanfaatkan teknologi secara maksimal gitu ya? Iya. Selanjutnya, apakah teknologi digital meningkatkan produktivitas Anda sebagai mahasiswa? Iya, menurut saya teknologi membuat saya lebih cepat menyelesaikan tugas dan membuat mudah menyusun jadwal belajar. Terinci gitu jadwal belajar. Iya. Selanjutnya, apa kekhawatiran Anda terkait penggunaan teknologi digital sekarang? Ya paling ya penyalahgunaan kayak edit foto yang sembarangan gitu loh Mas. Oh iya. Yang bahaya itu. Kemarin yang itu kan Mas, jika seperti itu Iya. Nggak bahaya tak? nggak bahaya kayak.
Selanjutnya, bagaimana Anda mengatur waktu agar tidak terlalu bergantung pada gadget? Saya biasanya menetapkan jadwal belajar. Kalau udah waktunya belajar, lagi main game, ya mau nggak mau stop dulu. Bisa diselingi ini Mas? Apa? Olahraga? Nggak bisa? Nggak bisa. Oh. Selanjutnya, apakah teknologi digital membantu Anda saat mengerjakan tugas kelompok gitu Mas? Iya Mas, menurut saya membantu banget. Apalagi ada kayak Google Docs, terus Word yang bisa di-share itu loh. Jadi nggak harus pakai satu laptop, bisa dikerjakan bareng-bareng. Jadi misal saya di sana bisa mengerjakan gitu Mas? Iya, sampai di sini juga bisa. Apa manfaat terbesar teknologi digital bagi mahasiswa menurut Anda? Menurut saya manfaatnya itu akses informasi kayak jurnal-jurnal gitu dapat diakses secara mudah sekali, Luas gitu Mas? luas banget. Ingat, bagaimana pendapat Anda tentang kuliah online? Kuliah online sih sebenarnya gratis, cuma ya banyak kan tergantung diri masing-masing. Misal ada yang cuma absen toh, terus ada yang Tinggal tidur gitu Mas? ya masuk Zoom tinggal tidur. Temen saya biasanya gitu Mas? Siapa itu? Ada lah temen saya. Si ini ya, Iya. Selanjutnya, apakah Anda merasa teknologi digital membantu dalam mencari peluang kerja atau magang? bantu banget Mas, apalagi kayak yang apa namanya LinkedIn itu loh, Oh iya betul. bantu sekali. Bisa nulis CV di situ gitu Mas? Bisa, ya? bisa. Dilihat oleh Tulis pengalaman juga bisa. Selanjutnya, apa perangkat digital yang paling penting bagi Anda sebagai mahasiswa? Tentu saja gadget, Laptop, paling penting tuh gadget, gadget. paling penting. Jadi misal nggak bawa laptop, tetap gadget paling penting. misal nggak punya laptop pun HP juga bisa ngatasi Mas. Oke. Sekarang Word di HP juga bisa Mas? Lah iya. Itu. Misalnya, bagaimana teknologi digital membantu dalam pengembangan skill Anda? Menurut saya mempermudah belajar skill baru seperti desain, coding atau editing lewat tutorial online kayak video-video dari YouTube, Otodidak. TikTok gitu ya, otodidak. Jadi nggak harus belajar di tempat formal. Selanjutnya, bagaimana pandangan Anda tentang masa depan teknologi digital untuk dunia pendidikan? Menurut saya kedepannya teknologi digital akan semakin terintegrasi dengan pendidikan seperti penggunaan AI, pembelajaran virtual, dan lebih banyak materi digital. Terakhir Mas, saran Anda bagi mahasiswa lain agar bisa memanfaatkan teknologi digital secara maksimal? Menurut saya mahasiswa harus belajar menggunakan aplikasi produktivitas, tidak takut mencoba teknologi baru, dan tetap menjaga etika dalam penggunaannya. Jadi jangan sampai salah digunain, jangan yang kayak gitu loh. Jangan jika itu Mas. Nggak bahaya tak? Jadi kesimpulan dari bahaya akhirnya mana tuh? Bahaya tak ya? Jadi kesimpulan dari wawancara kali ini, AI itu penting Mas. Penting, tapi tergantung diri masing-masing dalam penggunaannya. Ya, terima kasih Mas. Oke Mas. Dengan Mas Al, Dari Umam, Oh, iya. dari teknik mesin S1 angkatan 2024. aku Gayu Mas. Oke, dari Gayu. Pendidikan teknik mesin Oh. S1 2024 UNES. Ya. Yang itu kan? Iya, yang Oh itu. iya, siap. Yo.